Kasus Sasetyaning Tias. Ini bikin timeline di sosial media jadi merah membara, penuh emosi. Gara-gara satu nama ini viral, efeknya jadi melebar kemana-mana. Dan yang gue perhatikan, berujung menjadi witch hunt untuk para alumni LPDP yang lain. Gue ngerti kemarahan dari masyarakat ini, karena biar bagaimanapun LPDP ini kan uangnya berasal dari pajak dan mengetahui fakta bahwa ada orang-orang yang akhirnya memanfaatkan beasiswa LPDP ini menjadi tiket kabur ke luar negeri. Masalahnya adalah akhirnya kebanyakan cuma fokus ke drama personal. Yang menurut gua, di balik semua ini sebenarnya ada satu kesalahan yang outputnya adalah kejadian alumni LPDP yang nggak mau pulang ini atau memilih kabur ke luar negeri, yaitu sistem dari LPDP-nya sendiri. Nah, di episode kali ini mari kita bedah bareng-bareng. Kenapa kasus Sasetyaning Tias ini menjadi besar dan melebar kemana-mana? Karena LPDP itu bukanlah beasiswa biasa. LPDP atau kepanjangannya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Kementerian Keuangan. Dananya ini berasal dari dana abadi pendidikan. Itu artinya berasal dari uang pajak, uang masyarakat. Nah, ketika ada satu penerima tidak mau pulang atau tidak mau memenuhi kewajibannya, sekali lagi, gua maklum kalau publik, kalau masyarakat merasa dihianati, marah, yang bukan hanya karena peraturan yang dilanggar, tapi masyarakat merasa itu kan uang kami, uang gua dan uangnya elu yang dipakai oleh oknum-oknum alumni LPDP ini untuk belajar ke luar negeri atau juga mungkin belajar di dalam negeri, tapi mereka tidak mau atau dengan sengaja memilih untuk kabur dan tidak memenuhi kewajiban yang harusnya mereka lakukan. Jadi nggak ada imbal baliknya. Ya ini mirip kayak ada orang datang ke elu, mau pinjem duit, kasih pinjem, tapi ternyata orangnya itu kabur, nggak mau balikin duitnya. Ya kurang lebih seperti itu sebenarnya sih. Ya wajar lah ya, menjadi banyak yang marah. Nah, LPDP sendiri ini lahir di tahun 2012. Tujuannya bagus, membangun SDM unggul, mencetak pemimpin masa depan, dan memperkuat riset nasional. Oke? Kedengarannya bagus, visioner. Cuma pertanyaannya adalah, apakah Indonesia punya blueprint sektoral yang sinkron dengan pengiriman mahasiswa-mahasiswa yang diberikan dana LPDP ini untuk belajar ke luar negeri atau di dalam negeri? Atau jangan-jangan lebih banyak mahasiswa-mahasiswa penerima dana LPDP ini lebih berbasis ke preferensi pribadi para penerimanya? Karena ini akan menjadi dua hal yang berbeda. LPDP, oke lah, mereka memberikan ruang yang luas untuk pemilihan jurusan. Bagus untuk kebebasan akademik. Tapi, kalau tidak dibarengi pada kebutuhan nasional yang dibutuhkan oleh Indonesia, hasilnya jadi nggak jelas. Negara bilang, kami butuh SDM yang unggul. Lalu, individu-individu yang menerima dana LPDP berpikirnya, oke, gue ambil jurusan yang gue suka, yang memang gua mau banget. Keduanya terlihat baik di mata masing-masing pihak, tapi akhirnya arahnya menjadi beda. Tiap tahun mengirim orang-orang untuk belajar S2, S3 ke luar negeri. Akhirnya kita mendapatkan suplai lulusan-lulusan dari berbagai macam bidang. Nah, permasalahannya adalah apakah demand di Indonesia siap gak untuk menyerap mereka ini? Karena kewajibannya adalah 2N+1. Dimana kalau misalnya lu ngambil S2, gelar master 2 tahun, lu harus pulang ke Indonesia minimal nih 2 kali dari waktu lu kuliah plus 1 tahun. Jadi kalau tadi contohnya lu kuliah master 2 tahun, berarti lu harus pulang ke Indonesia 4 tahun plus 1 tahun. Total 5 tahun. Nah, orang yang pulang ini, karena dia berpikir, oke lah, gue harus memenuhi kewajiban gue pulang ke Indonesia dengan bekal ilmu yang didapat. Apakah ilmu yang dia pelajari itu matching nggak dengan permintaan industri yang ada di Indonesia? Kalau nggak ada, kemungkinan oknum-oknum ini berpikir, gue kalau pulang ke Indonesia mau kerja apa nih? Yaudah deh, gue coba cari aja yang ada di negara tersebut. Yang kemungkinan besar juga bisa menampung, menyerap
kemampuan yang sudah gue pelajari di universitas. Bayangkan seperti ini nih. Penerima LPDP ini lulus dari kampus top dunia. Nah, lalu dia punya akses kerja global. Dikerja jauh lebih tinggi. Lalu bisa masuk ke sistem yang merit base. Jadi memang ada pilihan peluang yang jauh lebih menggiurkan berhadapan dengan kewajiban yang harus dia lakukan. Di mana peluang yang ini bisa jadi nggak akan datang untuk kedua kalinya. Beda cerita kalau dia pulang, peluangnya sama besar dengan peluang yang ditawarkan di luar negeri. Oke? Disclaimer ya, gua nggak membela para alumni LPDP yang kabur. Gue pun juga gedek. Tapi kita coba belajar memahami akar permasalahannya tuh ada di mana sih, sehingga ada efek kejadian seperti ini. Karena kalau menurut gua memang ada kekosongan atau ada hal yang skip yang tidak dibuat oleh negara. Contoh misalnya negara lain, China, mereka banyak memberikan beasiswa, banyak mengirim anak muda China belajar ke luar negeri, belajar teknologi ke Amerika Serikat, belajar bisnis, belajar tentang industri manufaktur atau apapun yang memang pemerintah China pengen supaya punya SDM-SDM di bidang-bidang tersebut. Jadi mereka berpikir kalau punya uang, punya modal untuk mau membangun industrinya, tapi kalau tidak punya SDM-nya, ya susah juga kan. Ya udah, kira dikirim. Nah, ketika dikirim, mereka selesai, mereka pulang, di negaranya, pemerintahnya sudah menyiapkan, oke, gue pengen lu kerjain ini. Bangun industri digital, bangun industri AI, bangun teknologi di China. Dan hasilnya, ya, seperti yang kita lihat sekarang, teknologi China nggak kalah, berani bersaing dengan Amerika. Dan SDM-SDM-nya yang memang berkualitas dibayar mahal. Nah, apakah Indonesia punya blueprint atau planning seperti itu? Karena kalau LPDP mau jadi alat industrial policy, bukan cuma jadi ajang, yang penting gue bagi-bagi beasiswa, ya blueprint ini penting. Wajib sebenarnya untuk punya. Harus jelas Indonesia tuh dalam waktu 15-20 tahun ke depan mau ngapain. Kalau kemarin Wapres Gibran bilang akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan. 19 juta lapangan pekerjaan yang seperti apa? Butuh levelnya di level apa? Industri apa? Ada nggak disebut? Ada nggak direncanakan? Ya kalau nggak ada, akhirnya jadi reaktif kan. Suka-suka mau yang ngambil, yang apply, gue pengen ini deh, ngambil jurusan bisnis, oke. Gue pengen ngambil jurusan komunikasi, oke. Gue pengen ambil jurusan hukum, oke. Tapi perlu nggak Indonesia, orang-orang dengan knowledge tersebut, kemampuan tersebut dibawa balik ke Indonesia? Kalau menurut gue pribadi ya, sebenarnya kalau mau dibikin blueprint, sebenarnya ada 3 sektor yang menurut gue tuh bisa dieksplor, yaitu industri manufaktur, agraris, maritim. Kenapa? Karena menurut gue Indonesia punya modal untuk di industri-industri tersebut. Coba ya, kita breakdown. Manufaktur. Belakangan juga sering didengungkan tentang hilirisasi. Indonesia ingin naik kelas, nggak hanya ekspor bahan mentah doang. Kalau bahan mentah kan murah, tapi pengen memberikan added value supaya bahan mentahnya itu bisa dikelola sendiri menjadi barang yang memang barang jadi, sehingga nilainya jauh lebih tinggi. Misalnya nikel, ini kan menjadi hot commodity karena ada industri EV, mobil listrik. Nah, kalau kita cuma kasih nikelnya doang mentah-mentah, harganya lebih murah. Tapi kalau kita bangun industrinya, kita bisa bikin nikelnya, kita kelola menjadi bahan, bahkan kalau bisa nih, dibikin benar-benar menjadi baterai yang siap pakai, secara industri, secara nilai jual, Indonesia akan boost tuh nilainya. Nah, tapi kan perlu ada kejelasan. Kawasan industrinya ada nggak? Perusahaan BUMN-nya ada nggak yang memang secara strategis melakukan ini? Lalu R&D-nya ada nggak? Nah, kalau ini tidak saling melengkapi nih, mau ada lulusan manufaktur kelas dunia yang bisa ngerakit baterai untuk mobil listrik, tapi industrinya nggak ada di Indonesia, ya percuma kan. Lalu sektor agraris, emang kedengarannya sih tradisional ya agraris. Tapi dengan perkembangan teknologi, ini kita bisa let's say fokus ke bioteknologi benih misalnya. Juga ini kan mau bangun food estate nih, cold chain, supply chain ekspor. Jadi kalau memang
serius mau menggarap ini, lulusan-lulusan LPDP-nya bisa fokus nih, punya target yang jelas. Lu harus belajar peningkatan yield tuh gimana. Bagaimana cara untuk mengurangi food loss. Lalu bagaimana memberikan nilai tambah ekspor. Jadi memang benar-benar terjun langsung ke industrinya, bukan yang hanya sekedar pulang, oke gue kerja di kementerian atau kerja di kantor, tapi di kantor yang nggak ada hubungannya dengan ilmunya. Ya percuma akhirnya, dia cuma dapetin gelar doang. Kita cuma nyumbang untuk memberikan orang itu gelar S2 atau S3. Nah, lalu juga ada di sektor maritim. Kan Indonesia negara kepulauan ya. Masa sih nggak mau mengelola industri maritimnya jauh lebih canggih, biar Indonesia bisa menjadi tempat singgah banyak kapal-kapal yang bertransaksi di seluruh dunia. Biar nggak mentoknya di Singapura doang, tapi juga ke Indonesia. Nah, bisa nggak secara industri memenuhi itu? Kalau bisa, kan kita butuh orang-orangnya. Nah, orang-orangnya punya nggak kapabilitas, kemampuan untuk mengerjakannya? Nah, untuk LPDP-nya, menurut gua ya, minimal tuh harus ada perubahan yang signifikan yang harus dilakukan oleh LPDP biar nggak terjadi drama-drama penerima dana LPDP ini kabur lalu bikin konten yang goblok kayak si Mbak Saset itu. Yang pertama nih, coba menerapkan model kuota sektoral. Apa itu model kuota sektoral? Jadi, buka untuk orang-orang yang mau mengambil beasiswa LPDP, tapi dibagi. Misalnya nih, 70% kuotanya diarahkan memang ke sektor yang prioritas, yang memang blueprint-nya sedang dibangun oleh Indonesia. Lalu sisanya, 30% bisa fleksibel nih untuk inovasi atau mungkin ada orang-orang yang punya talenta-talenta unik. Karena kalau semuanya dibebasin, tergantung preferensi pribadi, ya udah akhirnya kan kacau nih begini, suka-suka akhirnya. Lalu yang kedua, punya pre-placement sebelum mereka berangkat belajar. Jadi, para penerima dana LPDP, sebelum mereka berangkat, itu sudah ada jalur kerjanya, sudah ada unit penempatannya. Bahkan kalau bisa nih, sudah ada KPI awal untuk mereka. Jadi beasiswa LPDP ini wajib punya desain karir, bukan desain akademik doang. Nah, lalu yang berikutnya, service obligation yang tegas dan realistis. Karena di kasusnya Mbak Saset ini pun, belum lama ini kan ketua LPDP bilang sudah diawasi sejak lama. Ya tapi kalau nggak ditindak sama sekali ya sama aja bohong. Lu cuma liatin doang, oh dia melanggar nih. Ya udah lagi melanggar, kita liatin aja dulu. Mesti nunggu viral dulu, mesti nunggu si Mbak Sasetnya tolol dulu, viral baru lu bertindak. Ya nggak kayak gitu dong. Nah lalu yang terakhir, tracking nih. Trackingnya berbasis dampak minimal ekonomi deh. Jadi bisa diukur nih, nilai tambah industrinya seberapa banyak. Ada nggak lapangan kerja baru yang tercipta? Ekspor meningkat nggak nih? Lalu juga proyek riset yang terimplementasi. Ya biar gimana pun ini kan uang publik kan. LPDP ini dari pajak. Ya dampaknya juga harus publik bisa lihat, bisa rasakan. Bukan yang merasakan adalah orang-orang yang ngambil dana LPDP, dapat gelar, mereka kerja, ya buat kepentingan pribadi mereka doang. Nggak kayak gitu. Harus ada return-nya. Ini bukan lembaga sosial, ini kan bukan lagi kegiatan sosial, ya harus ada hitung-hitungannya, harus ada return-nya apa. Nah, itu yang menurut gua harus dibuat, harus dibangun sistemnya yang jelas. Blueprint-nya apa. Selama ini nggak ada, udah gitu aturan-aturannya tidak dijalankan, dan tiap kali ada pelanggaran juga, ya kita lihat dulu aja, kita awasin dulu aja, nggak ada tindakan yang benar-benar tegas, langsung, gue yakin kasus Mbak Saset ini akan terulang lagi. Kenapa gue bisa bilang terulang lagi? Karena kasus-kasus penerima dana LPDP yang bermasalah, yang problematik ini bukan kejadian pertama. Tahun-tahun sebelumnya sebenarnya ada aja kejadiannya. Tapi memang nggak sebesar ini exposure-nya. Exposure dari si Mbak Saset yang problematik ini, kenapa bisa besar? Ya karena dia belagu, banyak bacot, dan sampai sekarang masih nantangin. Itu. Oke lah, itu aja dulu dari gua. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu mungkin punya pendapat atau opini, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.